Sebagai sesama nakes ya, yang akrab dengan shift malam, kita tahu kalau lorong-lorong rumah sakit setelah jam 2 pagi itu punya auranya sendiri. Tapi cerita kali ini bukan tentang hantu atau suster ngesot. Ini tentang bagaimana isi kepala kita bisa menjadi monster paling menakutkan. Sobat sehat, bayangkan ya, shift malam itu sepi sekali, dan saya baru saja menyelesaikan laporan asuhan keperawatan di stesen ketika telepon berdering. Jadi ada operan jenazah dari bangsal ICU. Karena keterbatasan personel di shift 3, terpaksa saya mengantar berangkat itu sendiri menuju ruang jenazah yang terletak di lantai dasar, melewati lorong bawah yang dingin. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip menciptakan bayangan panjang yang seolah bergerak mengikuti langkah kaki kita. Bayangkan bunyi roda berangkat itu berderit ritmis menggema di dinding-dinding keramik yang membeku. Sesampainya di depan pintu besi ruang jenazah, hawa dingin langsung menyergap saya, kemudian saya tetap mendorong berangkat masuk. Di dalam ada 3 lemari pendingin yang besar ya. Tugas saya sederhana sih sebenarnya, memindahkan jenazah ke salah satu kompartemen kosong, kemudian mencatat waktu, dan kemudian kembali ke atas. Sobat sehat, saya membuka pintu kompartemen nomor 2. Uapnya dingin mengepul keluar. Saat saya mulai mengunci roda berangkat ya dengan kaki dan bersiap memindahkan, tubuh ini berasa kaku di atasnya. Dan tiba-tiba berat, pintu besi utama ruang jenazah di belakang saya tertutup rapat. Mengunci otomatis dari luar karena sistem dengan akses card yang sedang error. Ketika itu jaga, lampu utama ruang padam. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya ada cahaya remang-remang dari celah kecil bawah pintu. Jantung saya mulai dakduk-dakduk kencang, adrenalin memuncak. Saya mencoba meraba-raba kantong celana, waduh, ternyata handphone saya tertinggal di station. Di tengah kegelapan total itu, telinganya sudah terlatih mendengar suara-suara klinis ya, menangkap sesuatu yang mustahil. Seret, seret, seret. Itu suara kain mori yang bergeser. Saya membeku, keringatnya dingin bercucuran meski suhu di ruangan bawah, ruangannya itu suhunya dingin banget. Lalu terdengar suara helaan napas berat. Suaranya sangat dekat, tepat di sebelah saya, di atas damkar tempat jenazah tadi bersemayam. Pikiran saya langsung liar, apakah ini jenazah hidup lagi, atau apakah ada sesuatu yang berdiri di samping saya. Tangan saya mulai gemetar hebat, bulu kuduk berdiri sempurna, dan saya mundur perlahan hingga punggung membentur lemari pendingin yang dingin. Plak! Sebuah sentuhan dingin mengenai pergelangan kaki saya, sesuatu yang basah dan mencengkram. Saya pengen berteriak, namun tenggorokan ini rasanya tercekik. Di dalam gelap, saya hanya bisa memejamkan mata pasrah, menunggu sosok mengerikan yang muncul saat lampu menyala. Jadi sobat sehat, seketika itu ceklek. Alhamdulillah, lampu tiba-tiba menyala terang. Ternyata genset rumah sakit mengambil alih lampu yang mati. Saya membuka mata dengan napas tengah-tengah, bersiap melihat sosok menyeramkan. Namun tidak ada setan, tidak ada pocong, tidak ada suster ngesot, tidak ada hantu bermata merah. Lalu yang saya lihat adalah kain mori yang bergeser dan suara napas. Berasal dari mana coba?
kucing liar rumah sakit. Ya Allah, entah bagaimana bisa menyelinap masuk lewat ventilasi atas. Kucing itu ketakutan karena lampu padam, kemudian melompat ke atas berangkat, dan jalannya membuat kain pembungkus jenazah tadi bergeser. Suara helaan napas itu berat, itu adalah suara exhaust fan ternyata. Exhaust yang sudah tua di ruangan pojok mendengung dan mengeluarkan angin tersendat-sendat saat daya listrik tidak stabil. Sentuhan dingin di kaki saya itu ternyata sebotol gel cairan antiseptik yang jatuh dari rak akibat getaran pintu yang tertutup keras tadi. Lalu cairannya yang dingin mengenai mata kaki saya karena botolnya pecah. Lalu sebagian jenazah di atas berangkat gimana? Tetap diam, kaku dan damai, tidak bergerak 1 mm pun. Oke sobat sehat, ternyata musuh terbesar perawat saat shift malam bukanlah makhluk halus atau suster ngesot, melainkan otak kita sendiri yang kelelahan dan memproyeksikan ketakutan terbesar menjadi realitas sesaat. Saya membus lapas lega, kemudian memungut botol yang pecah, menyelesaikan tugas memindahkan jenazah, dan mengetuk pintu dari dalam agar dibukakan pintu oleh security yang sedang patroli. Bagaimana sobat sehat? Pernah mengalami momen hampir copot jantung yang ternyata cuma masalah teknis di rumah sakit seperti ini, terutama pada saat shift malam? Semoga tidak. Oke sobat sehat, salam sehat dari saya Nur Salim Nusbebegi. Assalamualaikum.